في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam bi syari'atina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan wa fi riwayatin ukhra man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatul kuramaul izza, para hadirin hadirat as-saimin as-saimat, Bapak Ibu, para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah, ta'ziman wa tahriman yang kita muliakan sama-sama, Bapak Imam masjid kita yang berbahagia, yang teristimewa untuk Ananda, anak-anakku semua, putra maupun putri yang hari ini masih eksis, masih istiqamah. Kita sebagai orang tua bisa mengawal, bisa mendamping untuk sama-sama menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan pagi yang begitu indah dan istimewa hari ini, tiada kata lain seindah kecuali kita memperbanyak bersyukur kita kepada Allah. Syukur nikmat itu seperti minum air putih, yang mana air putih itu tidak ada rasa, tidak ada warna, pahit, manis, tawar barangkali. Allah meminta agar supaya syukuri nikmatku, pasti akan aku tambah. Bagaimana akan Allah tambah sedangkan nikmat yang sudah ada tidak engkau syukuri? Nikmat air putih itu kalau kita lihat Bapak Ibu, kita pandang, kita lihat biasa-biasa aja. Namun ketika di saat tenggorokan kering, maka nikmat level kekuatan air putih akan semakin dahsyat dan luar biasa. Jadi syukur itu tidak harus menunggu warna kuning, hijau, putih, coklat. Barangkali syukuri nikmatku, kata Allah. Yang putih tidak kau syukuri, bagaimana aku tambah? Kedua kalinya salawat ma'assalam kita haturkan, kita limpahkan, kita hadiahkan, serta kita sanjungkan kehadibaan beliau, pembawa berita agama Islam. Dengannya, mengenalnya, perjuangannya, kita mengenal yang namanya sholat. Perjuangannya, pengorbanannya, kita mengenal yang namanya puasa, yang hingga saat ini kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat kepada beliau sebagai bentuk menanamkan rasa mahabbah, cinta kita kepada beliau, mudah-mudahan hari kiamat kelak di yaumil kiamah kita diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan syafaatul udmah bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita ini selama ini hanya cuma sekedar di dalam lesan perkataan, sekedar mengaku saja. Makanya kalau mengaku itu harganya murah Bapak Ibu. Kita hari ini mengikrarkan dengan bahasa kalimat, saya kenal sama orang yang nomor satu di Indonesia, kita sebut dengan Pak Jokowi.
Pertanyaannya, Pak Jokowi kenal nggak sama kita? Kemudian yang kedua, kita merasa kenal dengan Bapak Wali Kota Batam. Kita tandai bahwa beliau bernama Haji Muhammad Rudi. Pertanyaannya, kita sekedar mengucapkan kalimat kenal saya sama beliau. Tapi ketika di saat kita tanya sama Pak Rudi, kenal nggak sama kita? Ya, kita mungkin hari ini sebatas mengenal dengan Rasulullah. Bagaimana kita sekedar mengenal saja, kalau kita tanpa meluapkan, mengekspresikan, mewujudkan rasa kecintaan kita kepada beliau, diantaranya adalah mengikuti sunnah-sunnah yang dibawakan oleh beliau, kemudian kita amalkan, tancapkan dalam hati, benak hati kita, maka disitulah yang dikatakan cinta yang sesungguhnya. Maka insya Allah kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai, kamu meminta ridho, minta kesediaan daripada Bapak Ibu jamaah sekalian mengaminkan doa saya. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini senantiasa Allah panjangkan umur dan usianya, Allah sehatkan lahir batinnya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah bahagiakan hidupnya, tambahkan rezeki dan kesehatannya, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, keluarganya diberikan sakinah mawaddah warahmah, dibahagiakan dunia dan akhirat. Insya Allah yang kumpul hari ini maupun yang belum sempat kumpul bersama kita, Allah berikan kesempatan bisa berjumpa di penghujung bulan suci Ramadan. Kita mendapatkan pangkat jabatan kedudukan naib kembali fitri ke dalam kesucian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama dan yang paling utama yang kita sampaikan tadi, bersyukur kita kepada Allah. Salawat ma'assalam kita haturkan, limpahkan kepada Rasulullah. Kemudian berikutnya, hari ini kita mendapatkan nikmat yang tak terhingga. Di antaranya pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan nikmat melaksanakan sholat berjamaah. Di saat banyak di luar sana orang yang terlelap dalam tidurnya, nyenyak dalam tidurnya, tenang dalam tidurnya, mendapatkan mempunyai waktu yang sama tetapi nilai yang berbeda. Ibarat kata Bapak Ibu, kita ini seperti kalau dalam hukum fikih itu, akidah itu ada yang bernama al-ma'ul qalil sama al-ma'ul kasir. Kalau al-ma'ul qalil itu adalah air yang sedikit, yang belum mencapai 2 kola, yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sedangkan yang kedua dinamakan al-ma'ul kasir, adalah air yang banyak yang bisa digunakan untuk bersuci. Jangankan sekedar bersuci, kita langsung mandi blur dalam kolam renang bisa kita suci. Kita masuk di dalam lautan yang dalamnya begitu sangat amat luar biasa, mandi blek pun bisa, kita sudah suci. Artinya apa? Kehadiran orang yang mendapatkan fadilah keistimewaan sholat bil jamaah itu begitu mulia. Saking mulianya sholat bil jamaah itu dilevelkan lebih baik daripada sholat munfaridan. Munfaridan itu adalah sholat sendirian. Coba lihat, kita perhatikan. Kedatangan kita hari ini seakan-akan membawa air 1 gelas. 1 gelas, 1 gelas, 1 gelas, 1 gelas. 1 gelas itu air sedikit yang tidak mencapai 2 kola. Dengan penuh kekurangan, dengan penuh kedhaifan, dengan penuh kelemahan. Dengan kita mengakui bahwa kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Khawatir kalau seandainya kita melakukan, mengamalkan, melaksanakan pelaksanaan ibadah sholat dengan sedikit kemampuan yang bisa kita miliki, takut khawatir kita tidak dikabul, tidak sah pelaksanaan ibadah sholat kita. Namun ketika di saat kita hadir masuk kunjung di dalam masjid, kita membawa 1 gelas, 1 gelas, 1 gelas. Ketika di saat 1 gelas ini kita campur jadi 1, maka di situ akan menjadi al-ma'ul kasir, akan menjadi sebuah kesempurnaan, akan menjadi sebuah kelebihan, maka semua diterima oleh Allah.
Makanya sholat bil jamaah ini harus kita jaga. Bukan kita lakukan, bukan kita amalkan di dalam bulan suci Ramadan, tetapi di luar bulan suci Ramadan harus kita galakkan, kuatkan, istiqomahkan, biasakan di luar daripada bulan suci Ramadan. Hati-hati loh kalau kita sholat sendirian dengan kelemahan kekurangan kita. Bisa jadi kalau tidak memenuhi syarat sah dan rukun sholat, barangkali tidak diterima sholat kita. Tapi alhamdulillah hari ini kita mendapatkan nikmat itu. Makanya ulama telah sepakat, di antaranya yang pertama, lihatlah, pandanglah kalau sudah bacaan Pak Imam khusyuk, tawaduk, taksin dan tartil. Tak perlu Bapak Ibu di belakang yang ngantuk dilihat sama malaikat, cukup Pak Imamnya. Tapi ternyata kita bisa mengukur kedalaman yang namanya dimiliki oleh Pak Imam. Yang namanya Pak Imam bukan malaikat. Barangkali Pak Imam ini adalah penuh khilaf dan salah, ngantuk barangkali sama seperti saya ukurannya. Karena memang umumnya manusia diciptakan oleh Allah itu adalah lemah dengan penuh kekurangan. Barangkali Pak Imam ini kecapean, barangkali. Kita contoh yang kecil yang mudah gampang dipahami saja. Mungkin dilihat daripada sop yang pertama. Sop yang pertama dilihat tidak ada yang khusyuk, tawaduk, tahsin dan tartil. Ngantuk semua, kecapean barangkali dengan qiyamul lail semalam. Dilihat sop yang kedua. Sop yang kedua juga tidak mempan, ngantuk semuanya, tidak ada yang khusyuk, tidak ada yang tawaduk, tidak ada yang tahsin dan tartil. Di sop yang ketiga sama, di sop yang berikutnya sama, sop yang paling belakang angop, ngantuk sekaligus. Apa yang dikatakan sepakat ulama, ini semua yang hadir, yang kumpul di sini, semua solatnya diterima oleh Allah karena hikmah, karena fadilah, kebesaran satu persatuan ukhuwah silaturahim di antara kita. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita ini ibarat safinah. Safinah itu adalah kapal, Safinatun Najah. Ada kitab yang namanya Safinatun Najah. Safinah itu kapal, najah itu mencari keselamatan. Bapak Ibu ini ibarat, mohon maaf, ini semuanya kapal. Kapal, semua kapal atau safinah. Kapal itu ketika di saat berjalan mengarungi dalam kehidupan, pasti dia menemukan yang namanya sulit, susah, mudah, pahit, payah. Sama ketika di saat kapal ini mengarungi lautan samudra yang begitu dalam, pasti dia akan mendapatkan gelombang, pasti dia akan mendapatkan panas, terik matahari, badai, ombak yang begitu sangat amat luar biasa. Kau cari keselamatan, kau minta keselamatan, datang, hadir, kunjung di rumah Allah. Makanya kalau kita melihat sejarah yang begitu luar biasa, ini mohon maaf kalau subuh terlihat terkesan serius, nanti khawatir pada ngantuk. Saya cerita saja, agak sedikit luar biasa jadinya. Ini mohon maaf, Bapak Ibu pernah mendengar cerita Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi yang dijuluki ulul azmi. Kesusahan, kesulitan, kepedihan, kepayahan, kepahitan dalam kehidupan beliau. Salah satu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Berapa Nabi Nuh alaihissalam diberi usia umur oleh Allah? Hampir 900 tahun, paling tua di antara para nabi dan rasul. Nabi Nuh di zaman pada waktu itu hampir usia umur 900 tahun. Nabi Nuh ini ternyata beliau mendapatkan baru 90 orang mengislamkan. Coba lihat, kalau ada orang yang mau menjadi anggota dewan, ya, dalam masa 2 tahun 3 tahun diusung, dibina, dibangun sosial masyarakat, kok yang mendukung 90 orang? Yo marah, yo kesel, yo capek. Padahal ribuan orang. Sama begitu juga Nabi Nuh, memuncak emosinya, memuncak amarahnya. Umur 900 tahun dia baru bisa mengislamkan hampir 90 orang. Berarti kalau 90 orang 10 tahun hanya cuma dapat 1 kalau tidak salah. Hitung, nanti hitung-hitungan Bapak Ibu. Nabi Nuh alaihissalam ini sudah hatinya sudah mulai rancau, bingung, gundah, resah, gelisah beliau. Saking gelisahnya beliau langsung
bertanya kepada Allah, menunjukkan aspirasi yang apa, unek-unek yang ada dalam hati Nabi Nuh. Apa disampaikan di dalam Al-Quran? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara walam yazidhum du'ai illa firara. Qala rabbi, duhai Rabbku dan Tuhanku, kata Nabi Nuh, inni da'autu, bahwa aku telah mendakwakan Islam sebagai agamaku, lailan wa nahara, tidak kenal siang, tidak kenal malam, aku laluin, aku lewatin dakwakan Islam sebagai agamaku. Aku ketika di saat solat aku ajak kepada umatku, adzan berkumandang aku ajak kepada mereka. Walam yazidhum du'ai illa firara, mereka menutup telinganya, mereka menutup hatinya, bahkan illa firara, kecuali dia lari daripada untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih gak gelem, salat witir mundur, barangkali gak mau, atau melaksanakan tadarus Al-Quran paling anti, dikir wirid istighosahan ora gelem. Capek aku menghadapi umat yang seperti ini, duhai ya Rabb. Saking capeknya Nabi Nuh kemudian dijawab pertanyaannya oleh Allah. Nuh, benar kau minta, apa permintaanmu? Lipat babat habis isi di dunia ini, lipat babat habis dunia yang seisinya ini. Bener Nuh, udah tega kamu, tegel kamu. Ya duhai ya Rabb, amarahku semakin memuncak, keemosianku, kebaperanku sudah mulai memuncak. Aku minta kepadamu gulung tikar, babat habis dunia dan seisinya ini. Tanpa pikir panjang, Nabi Nuh beserta kaum hampir 90 orang tadi, Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, kemudian beliau bergegas, wahai Nuh, kalau kau meminta, sekarang kau menanam pohon-pohonan, yang mana pohon-pohonan tersebut itu akan menumbuhkan cecukulan, menumbuhkan beraneka ragam kayu yang besar-besar. Kemudian kayu besar yang kamu hasilkan dari tanaman itu, buatlah satu buah nakoda kapal. Tanpa pikir panjang, Nuh pun kemudian bertanya, duhai ya Rabb, kalau aku membuat nakoda kapal, aku buat dari mana duhai ya Rabb? Buat dari kayu. Bagaimana caranya? Kemudian Allah menjawab, dalam Islam Nuh aku ajarkan, siapapun orangnya yang kepingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan dalam hidupnya, bukan caranya bim salah bim, abrak-kadabrak, tetapi harus ada usaha, ikhtiar, doa yang harus dilakukan dalam dirinya. Sekarang kamu lari, nanam pohon, kemudian pohon itulah kemudian menghasilkan beraneka ragam tumbuh-tumbuhan, kemudian menghasilkan kayu-kayu yang begitu besar, dan kayu besar itulah kamu kemudian ciptakan, kau produk buat satu buah nakoda kapal di tengah-tengah masyarakat. Tanpa pikir panjang, Nuh pun kemudian menanam pohon. Pohon itu dihasilkan beraneka ragam, tumbuhlah kayu besar. Kemudian kayu besar itu diciptakan oleh Nabi Nuh alaihissalam di tengah-tengah masyarakat untuk dibuat satu buah kapal atau nakoda. Singkat cerita, orang kufar datang berkunjung. Wahai Nuh, dasar engkau gila, dasar engkau goblok. Yang dikatakan gila bukan hanya cuma Rasulullah, tapi Nuh pun dibikin pada waktu itu kesel, capek, bingung dia. Saking Nuh ini mempunyai keimanan, keyakinan yang mental bajah yang begitu kuat, tangguh. Akhirnya Nuh pun tetap tidak berkecil hati. Dasar engkau Nuh membikin satu buah kapal di tengah-tengah masyarakat, sedangkan di tengah masyarakat tidak ada genangan air, tidak ada sungai, tidak ada bengawan, tidak ada lautan, tidak ada pancaran yang namanya air. Kenapa kau bikin satu buah nakoda kapal? Ada-ada aja kamu wahai Nuh. Tanpa pikir panjang, kapal yang telah dibikin, dibuat, diproduk dan diproduk Nabi Nuh alaihissalam beserta kaum-kaumnya hampir 90 orang tadi, kemudian jadilah satu buah nakoda itu, Bapak Ibu. Setelah kapal itu sudah diciptakan, datanglah air hujan mengguyuri, mengenai daripada kanan kiri daripada kapal nakoda yang diciptakan oleh Nabi Nuh beserta kaum dan umatnya di zaman pada waktu itu.
Setelah itu kemudian hujan rintik-rintik, hujan mengenai daripada Nabi Nuh alaihissalam beserta kaum-kaumnya. Kemudian di situ hujan mulai deras mengguyur dalam daripada kapal itu. Kemudian keluarlah ombak yang begitu besar dan kuat. Di situ Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan, memberikan komando kepada para umat-umatnya, diminta agar supaya naik di atas daripada kapal. Wahai kaumku, wahai umatku, ta'al kemari, naik di atas daripada kapal, masuk kapal. Pak RT naik, Pak RW naik semuanya. Di pojok belakang ujung naik. Bentar lagi Allah murka, bentar lagi Allah akan marah, menurunkan badai kuat besar. Nanti kemurkaan Allah akan diturunkan kepada kita semua. Sudah pada naik, suami istri sepasang naik, anak semua naik, hewan semua berkumpul naik di atas daripada kapal Nabi Nuh alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Nuh kemudian terlelap. Kemudian Nabi Nuh disitulah teringat mempunyai satu di antara putra tercinta yang bernama Kan'an. Kan'an ini kemudian dipanggil oleh Nabi Nuh alaihissalam, wahai Pak RT, di atas kapal kamu lihatlah anakku, apakah ada di atas kapal itu? Enggak ada Nuh, anakmu enggak ada. Di mana anakmu itu? Coba yang di atas daripada kapal, cek lihat, ada enggak Kan'an? Ora ono. Setelah enggak ada, kemudian Nuh naik di atas daripada kapal. Ditengok, dilihat kejauhan, ternyata Kan'an di atas daripada bukit. Lagi ngapain Nuh? Lagi ngapain Kan'an? Barangkali di zaman sekarang ngetrek-ngetrekan. Lagi ngapain dia di sana di pojokan kumpul-kumpulan sambil ngap-ngapan? Mudah-mudahan enggak termasuk anak kita. Kemudian Nuh melihat dari kejauhan Kan'an di atas daripada bukit berkumpul bersama-sama kawan, teman dan sahabatnya. Kemudian didapatkan di dalam Al-Quran surat Hud kalau tidak salah. Nuh memanggil seorang putra tercinta dengan panggilan yang begitu sangat amat luar biasa. Ya bunayya rkam ma'ana. Kalau saya bahasakan nasional, bahasa yang mudah, gampang. Hai Kan'an, ta'al kemari ikut Dedi. Apa jawaban daripada Kan'an? Don't worry mi api, aku di sini saja abah. Selamat aku di atas bukit. Gak mungkin aku kena banjir, gak mungkin aku mengenangi genangan daripada air. Kamu lanjutkan saja wahai abahku. Ayo nak, ya bunayya rkab ma'ana. Ayo nak, cepat nak, naik nak. Sebentar lagi Allah akan murka nak. Kalau Allah murka nak, kamu akan tergulung daripada ombak dengan kemurkaan kemarahannya Allah wahai anakku. Ayo nak. Dipanggil yang ketiga kalinya, ternyata Kan'an tetap berpegang teguh, kekeh dengan jawabannya. Beliau bisa menyelamatkan, beliau bisa terselamatkan daripada ombak yang telah mengenainya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Bukit yang dikatakan bisa menyelamatkan Kan'an beserta kawan teman sahabatnya ngetrek-ngetrekan, peluk-pelukan, dalam arti standing-standingan barangkali kalau zaman sekarang. Kemudian disitulah kemudian Kan'an apa yang dikatakan bukit itu bisa menyelamatkan beserta kawan-kawan teman dan sahabatnya. Kemudian Allah berkehendak lain. Bukit yang begitu tinggi tersebut itu digulung habis oleh Allah, dibabat habis oleh Allah, yang atas kemudian dijumplek sampai menuju ke bawah dengan kemurkaan dan kemarahan Allah. Kemudian disitulah kemudian Nabi Nuh alaihissalam berlinang kedua air matanya, membasahi kedua pipinya, menunjukkan ekspresi resah, gundah, gelisah, galau tingkat akhirat, barangkali seperti itu. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, duhai ya Rabb, yang aku minta itu adalah bukan anak kami termasuk Kan'an, tapi orang-orang yang tidak mau menyembahmu atau orang yang tidak menerima agama Islam. Orang yang aku ajak dalam hal kebaikan dia menutup hatinya, bahkan lari daripadamu duhai ya Rabb. Tapi kenapa engkau mengenai daripada Kan'an duhai ya Rabb?
Ana urid wa anta turid wa fa'alul lima yurid. Nuh, dengerin, aku punya keinginan, kata Allah, antum juga punya keinginan. Keinginanku aku lakukan, keinginanmu aku tiadakan. Kan'an bangkang, Kan'an kurang ajar, tidak mau taat dan hormat terhadapmu. Kau lanjutkan perjalanan dalam hidup dan dakwamu. Kemudian singkat cerita, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kemudian Nuh alaihissalam beserta kaum-kaumnya melakukan perjalanan dakwah al-Islamiyah. Kemudian disitulah kalau kalian lihat potret kehidupan yang baru kita semak, yang baru kita dengar, itulah bukan kapal nakoda, melainkan Masjid Al-Ikhlas. Tempatnya ada di Nirwana Residen. Siapapun orangnya, kalau sudah naik di atas daripada Masjid Al-Ikhlas, ingatlah, perintahkanlah. Hari ini kita melaksanakan ibadah solat berjamaah. Apakah di sana keluarga kita sudah melaksanakan solat? Ayo nak solat. Sekarang kita tadarus Al-Quran khatam berapa kali tak terhitung. Jusnya pun mungkin terlewatkan, melebihi daripada 31 juz. Sekarang kita ingat nak, apakah kalian sudah membaca Al-Quran nak? Karena setiap apapun hari ini yang kita lakukan, apalagi ini adalah nakoda kapal yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita semua akan kembali kepada masjid. Kita lihat Bapak Ibu, perhatikan, ketika di saat Asul Hilqah kejadian, awal pertama kali ketika di saat Allah lahirkan, bisa menikmati keindahan dunia ini, seorang anak tercengang, nangis, menjerit kesakitan. Kenapa seorang anak umumnya ketika di saat lahir, kenapa tangannya menggenggam? Kalau menggenggam itu bahasa Belandanya apa Pak? Ngegem, ngegem gitu ya, kurang lebih ngegem dengan kuat, sekuat-kuatnya dia menggegam. Seorang anak ketika di saat lahir dalam keadaan selamat, mata kemudian melihat keindahan daripada indahnya dunia, kemudian dia menggegam dengan kuat. Ini adalah filosofinya, adalah memberikan isyarat bahwa manusia diciptakan oleh Allah menggenggam, genggam dia kekuasaan, genggam dia kepemimpinan, genggam ini dan itu. Tapi ingat, sadar sesadar-sadarnya ketika di saat usia umur ditutup oleh Allah, yang awalnya menggenggam, semua kita lepas, blek, rumah kita lepas, istri kita lepas, mantan apalagi, anak kita lepas, pangkat, jabatan, kedudukan kita lepas. Yang awalnya diadani, dikomati, nanti akan disolati menuju ke masjid. Tarawih 11 bulan barangkali di antara kita tak pernah menuju ke masjid, tak pernah sholat berjamaah. Tapi kita paham, tahu pasti keindahan Ramadan itu begitu luar biasa. Yang sampai tidak pernah menuju ke masjid pun mereka menuju ke masjid. Ini artinya apa? Bahwa kita hidup di dunia ini seperti jasad, rohnya itu adalah masjid. Barang siapa yang jauh-jauh daripada masjid, berarti alamat tanda seperti ikan yang mati. Kita ini seperti ikan, dan masjid ini adalah airnya. Kalau ikan sering hidup, tumbuh, berkembang di air, maka hatinya akan segar, maka hatinya akan tumbuh dengan benih-benih kebaikan. Tapi kalau jauh daripada masjid, sama seperti ikan mati. Kalau sudah ikan mati, diasinin yo asin, manis yo tambah manis. Tapi kalau ikan yang hidup, dia tidak akan tergoyahkan. Meskipun di luar bulan suci Ramadan, jamaah tetap diistiqomahkan. Meskipun di luar daripada bulan suci Ramadan, tadarus Al-Quran didengungkan dan dibacakan dalam kehidupannya. Hatinya hidup. Orang kalau sudah hatinya mati, sekarang kita lihat zaman-zaman akhir hingga saat ini, kita ini di akhir zaman yang hubut taklid. Hub itu ikut, taklid, hub itu cinta, taklid itu ikut-ikutan. Kita lihat, perhatikan Bapak Ibu, ada Alfamart baru kesana, tapi nggak beli apa-apa. Ada Indomaret baru
di sana tapi nggak beli apa-apa. Mental kita zaman akhir adalah gampang dibakar, susah diikat. Ada ustadz lagi viral, ke sana, ustadz second lamanya dilupakan. Seperti saya lupa dia ya, barangkali ini ya, barangkali minimal setahun sekali ustadz masuk masjid di sini, nggak apa-apa bagi saya. Saya selalu ingat terus kok Masjid Al-Ikhlas setiap tahun sekali. Ya meskipun kadang-kadang mohon maaf kalau ada nggak datang sebagai ban serepnya gitu ya. Kenapa? Kita lihat Bapak Ibu perhatikan, demi Allah yang mencerdaskan, mempinterkan kita ini ustadz-ustadz yang dulu. Bapak Ibu perhatikan, kenal saya, kenal Ustadz Ma'ruf, kenal ustadz-ustadz parah yang lainnya, itu kan baru ada di Batam. Makanya saya berpesan untuk diri saya sendiri, Bapak Ibu nanti kalau pulang kampung, kunjungi, hadiri, datangi orang-orang yang dulu pernah mengajarkan kita a, i, u, ba, bi, bu, mem fathama, ta fathata, mem domamu, matamu. Barangkali seperti itu. Siapa yang mengajarkan? Guru-guru dulu. Atau barangkali sekarang kita yasinan ngundang ustadz, tahlilan ngundang ustadz, dikiran ngundang pak ustadz, kematian tinggal nunggu pak ngundang pak ustadz, berangkat umroh lupa dengan pak ustadz nggak diundang. Nah ini salah besar ya. Ini mohon maaf, kita ini nggak pernah tahu Bapak Ibu hari ini tinggal di nirwana residen, hidup dengan tenang, hidup dengan tentram, hidup dengan ayem. Kita ini mustahil dari doa diri kita, barangkali dari doanya Pak Imam, Rabbana hablana, sampai getar-getar bisa menembus pintu langit. Nggak boleh melupakan Pak Imam ya. Tiap bulan dikirim beras, sembako ya. Syukur-syukur di bawah tangan itu ada tambahannya ya. Apa itu Pak Ustadz? Ya mungkin Bapak Ibu lebih paham tahu daripada saya gitu ya. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, karena waktu sudah habis. Karena kenapa saya hari ini bercerita? Karena kebanyakan awal Ramadan sampai di akhir Ramadan itu adalah menyinggung masail puasa. Makanya kalau puasa takut Bapak Ibu bosan. Makanya saya hari ini mengemas dengan yang berbeda, dengan topik yang berbeda agar supaya tidak bikin ngantuk. Ternyata kanan kiri nggak ada yang ngantuk ya. Yang ngantuknya hanya cuma memejam mata, itu pun ditutup dengan masker ya. Ketika dibuka ternyata sudah netes di sininya. Itu di bengkong, bukan di sini saya yakin ya. Untuk Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, sekedar semangat saja. Meskipun Ramadan sudah masuk 2-3 hari ke depan ini, kita berdoa mudah-mudahan segala amaliyah yang kita lakukan, amalkan senantiasa dikabul, diijabah oleh Allah. Untuk tidak patah semangat, tetap Qur'annya dikuatkan lagi ya. Ustadz saya nggak bisa baca Al-Quran, belajar. Ustadz saya nggak bisa khatam Al-Quran. Inilah keindahan Ramadan ya. Kalau nggak khatam ya nggak usah dipaksakan ya. Pokok yang terlebih adalah jangan sampai melupakan, karena Ramadan ini adalah momentumnya nuzulul Quran. Hati kita ini Pak Bu seperti rumah kosong, apalagi 11 bulan tak pernah ke masjid. Hati ini seperti kosong. Bangunan kalau kosong siapa yang isi? Dedemit, kuntilanak, jin, makhluk halus, makhluk astral. Sedikit gampang tersinggung, sedikit disikut belum disikut ya sudah baper. Nih kalau sudah terjadi kepada diri kita, berarti alamat tanda kita ini mohon maaf harus perlu diservis. Servisnya apa Ustadz? Di antaranya baca Quran angen-angen sak maknane kamakola Bapak Opik radhiyallahu anhu ya. Bapak Opik radhiyallahu anhu, obat hati ada 5 perkaranya. Kalau kau menghidupkan hatimu yang lagi gundah, resah, gelisah, bengkelnya adalah membaca Al-Quran angen-angen sak maknane. Saya yakin di Al-Ikhlas bukan sak maknane, angen-angen sak mangane ya. Kalau ada tahlilan makanannya apa Bu? Soto paling-paling ya. Bukan wiridnya, bukan dikirnya, bukan Qur'annya yang diangan-angan, tetapi makane gitu ya. Insya Allah bukan yang di sini datang, tapi di luar sana ya. Insya Allah saya rasa ini saja bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf segala kekurangannya. Ibu-ibu juga semangat memberikan kiriman takjilnya ya. Karena takjil itu ibarat terima nikmat dari Allah, kasih, terima
kasih, terima kasih. Masa hidup itu nerima tok nggak pernah ngasih. Di dalam sholat kita lihat, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah. Ibadahmu sama Allah baik, hablum minallah baik, tahajudmu baik. Kamu harus perlu perhatikan hubungan baik. Dengan apa? Assalamualaikum warahmatullah. Punya rezeki lebih, bagi kepada tetangga. Masak enak rendang, bagi kepada tetangga. Liriknya bukan di belakang kanan tok, tapi di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Dari sebelah kanan bagi, di sebelah kiri bagi. Mustahil kita hari ini mendapatkan kekayaan, keharmonisan, keberkahan tanpa ada doa daripada orang lain. Mustahil Allah tidak menciptakan kaya sama miskin. Orang-orang kaya pasti kamu mengharapkan, pasti kamu butuh bantuan orang miskin. Kita lihat bangunan-bangunan menjulang di atas langit tidak akan kokoh, tidak akan kuat, tidak akan gagah tanpa bantuan orang-orang miskin. Siapa itu? Tangan-tangan kasar yang dijulurkan tangannya menuju ke atas sehingga bangunan itu terlihat megah, mewah, gagah, kokoh. Orang kaya nggak boleh sombong. Dititipi kok sombong. Kamu tidak akan bisa kaya tanpa ada butuh perjuangan orang yang ada di bawah kamu. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk berbagi, bahwa nikmat hari ini yang kita dapatkan, yang kita miliki, yang kita raih, yang Allah titipkan kepada kita demi Allah, bukan sepenuhnya dititipkan untuk kita, tapi Allah menitipkan untuk berbagi kepada orang lain. Terima kasih, terima kasih. Semakin banyak memberi dan mengasihi, semakin banyak Allah memberikan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah, ada keberkahan. Kawan teman sahabat kita yang belum sempat hadir berkunjung bersama kita, insya Allah mendapatkan doa yang sama. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keberkahan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Allah, datang penggenggam segala nikmat yang kami ketahui maupun nikmat yang tidak kami ketahui, yang Dat yang Maha Penyayang, yang tak terbilang, Dat yang Maha Kasih, yang tak pernah pilih kasih. Pada kesempatan pagi menuju Isyraq ini, ya Allah, Kau kumpulkan kami, Kau dudukkan kami di tempat yang mulia. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, hajat kami, dan terima taubat kami. Sekecil apapun, seburuk apapun, sekelam apapun kemaksiatan, kezaliman, kemunkaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dan terima taubat kami. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Ya Allah, pada kesempatan pagi hari ini aku sisipkan doa khusus sebelum kami pulang kampung terhadap kedua orang tua kami dimanapun saat ini mereka berada. Panjangkan usia umurnya ya Allah, kuatkan iman Islamnya, bahagiakan hidupnya. Pandang kedua orang tua kami dimanapun saat ini mereka berada dengan penuh pandangan rahmat, ampunan dan kasih sayang-Mu. Orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Allah, ampunkan dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, luaskan kuburnya, jadikan mereka bagian daripada orang mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Begitu juga doa yang sama kami minta ya Allah, bimbing kami sebagai orang tua sehingga kami bisa mendidik, mentarbiyah anak-anak kami menjadi anak yang waladan soleh dan soleha. Mereka bisa bertumbuh, bisa berkembang menjadi anak yang selalu taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, bisa mengangkat derajat martabat kedudukan orang tuanya, bisa membahagiakan dunia hatta akhirat. Ya Allah, yang hadir hari ini mempunyai hajat yang berbeda, doa yang berbeda, proposal yang berbeda. Apapun yang mereka hajatkan, apapun yang mereka pinta, kabulkan doanya, kabulkan pintanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila ahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها